Apalagi kalau kalian lihat storynya Densu guys, miris banget. Densu bilang anak dia ini yang dibawa ke sini ya, nyampe iritasi di bagian tertentu ya, pokoknya kayak nggak kerawat gitu. Udah kayak, pantas nggak sih Cila lu ngomong begitu dengan kondisi yang kayak begitu? Ini yang lu pikirin siapa sih, anak lu atau reputasi lu? Kayak lu ngebet banget, orang-orangnya harus tahu lu Hamidun nama DJ Panda, tau nggak lu? Lu nggak nih merasa terancam bukan, pengen pertanggungjawaban bukan, pengen nafkah bukan. Katanya cuman pengen diakui aja biar dia tuh bisa dimaafin sama keluarganya. Kata gua apa-apaan? Kata gua kalau yakin itu anaknya si Panda gitu ya, kenapa sih motif datang ke podcastnya itu bukan karena pengen nuntut nafkah atau pengen minta pertanggungjawaban gitu kan? Kata gua ini lebih make sense gitu. Oke, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jack Mam Vlog. Nah, oke teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dengan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya. Oke. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin membuat video reaction kembali. Nah, ini terkait masih seputaran dengan DJ Panda dan juga Cynthia Cila teman semuanya ya. Nah, kali ini yang saya akan sajikan yaitu ada komentar lagi teman semuanya, ada respon lagi dari para influencer atau netizen yang akan membahas secara rinci pastinya di sini teman semuanya. Kali ini ya ada 1 2 3 4 sepertinya di sini ya yang akan membahas terkait Cynthia Cila yang speak up ya di podcast Denny Sumargo, dan dia terkait ini teman semuanya ya. Oke. Jadi mungkin di sini akan diberikan pernyataan yang secara detailnya ya oleh kakak-kakak ini ya, sebentar lagi. Jadi untuk teman-teman jangan lupa ya tonton video ini sampai selesai supaya tidak terjadi salah paham. Oke, tidak usah berlama lagi, langsung saja kita simak ke video selengkapnya, monggo. DJ Panda akhirnya memang ada 3 anak dari wanita berbeda. Selain Erika memang ada 2 lagi say, dan yang satunya ini sudah muncul di podcastnya Densu. Langsung teman-teman kalau mau cerita selengkapnya ya, itu langsung ke Densu. Tapi di sini aku ceritain singkat aja. Dan pastinya aku juga mau komen dari segi pendapatku say. Sini aku ceritain, let's go. Ini namanya Cila ya, salah satu perempuan yang pernah bubuk sama DJ Panda dan sekarang sudah melahirkan. Golongan darah anaknya kalau nggak salah O, si Cila ini B. Dan Cila ini juga bilang di podcastnya Densu kalau dia siap menghadapi hujatan netizen. Karena sebelum podcast Densu tuh sudah ngomong resikonya besar, kamu bakalan dihujat banyak orang, bahkan sampai anakmu juga. Tapi Cila tetap oke gas, tetap mau di podcast. Oke lanjut. Jadi Cila ini guys, itu awalnya fans beratnya DJ Panda. DM di Ikoy, Cila nge-DM, akhirnya DJ Panda merespon. Singkat cerita, mereka ketemuan atau janjian ya di salah satu kota di Jawa Timur. Kalau nggak salah di Tulungagung ya. Dari kejadian di Tulungagung, sebelumnya itu mereka sudah chat intens. Ya, di situ chat-chatnya itu mengatakan kalau ya sedikit ada rayuan lah ya dari DJ Panda. Memang awalnya si cewek kan yang kayak ngejar ya, kepingin ketemu, ya namanya fans ya kan. Terus DJ Panda ini merespon, ya ayo ketemu, kamu kalau ke hotel itu tidur sama siapa gitu kan. DJ Panda, oh aku sendiri, ya udah kalau mau ke kamarku aja gitu. Terus si cewek juga bilang, ah beneran kok kayak gitu ya. Ya begitulah ya. Dari di Tulungagung, singkat cerita, si Kopanda ini membuka kamar untuk si Cila. Karena memang Cila ini disuruh datang ke kamarnya Kopan. Ya namanya cewek, ya mau. Ya kalau dari Cila melihat Kopan, ya cakep. Maksudnya beruntung lah ya bisa ketemu Kopanda yang cakep gitu kan. Terus, akhirnya terjadilah hohe-hohe. Dari infonya si cewek, kejadian cuma sekali say. Dan si cewek posisi waktu itu adalah jendes anak 1. Tidak ada pasangan waktu itu, jadi mainnya hohe-hohe sama Panda doang. Kok ia bisa setelah itu langsung jadi say? Itu kejadiannya kalau nggak salah September atau Oktober ya, dan sekarang sudah melahirkan. Tapi sebelumnya itu si Cila setelah hohe-hohe ya, si Panda ini responnya sudah beda say. Nggak kayak yang pertama intens, kayak merayu-merayu, disuruh ke kamar lah, panggil-panggil sayang lah. Kalau yang itu sudah biasa, di situ aku sudah bisa membaca. Si cewek ini juga bukan pemain ya. Lain kalau Panda ketemu aku, oh, player, kita sama-sama player. Tapi kalau Panda menurutku dia bukan player, dia nggak pro. Karena bisa meniduri dan membuat hamil ketiga cewek sekaligus. Itu menurutku bukan player, bukan pro, tapi tolol. Kok nggak bisa mikir ya, dia itu
bersifat wanita ini mau sama dia, terus dia tuh nggak pakai pengaman, terus kalau misalnya ada kejadian hamil dun, itu dia tuh gampang banget gitu loh. Karena si cewek ini setelah tahu hamil ya, itu dia langsung ngomong ke Panda, ya. Terus si cewek ini bilang, ini mau gimana, kau mau digugurin atau bagaimana? Ya kayak mancing gitu loh. Si Panda jawab, ya dibuang aja. Maksudnya buang gimana kok? Ya udah digugurin, kamu mau gimana? Nah si Kopan bilang gitu. Terus malah Panda ini juga nawari, kamu beli aja Citotek di Shopee banyak. Kalau teman-teman nggak tahu Citotek, Citotek itu adalah obat penggugur kandungan. Ya, jadi dia tuh diminum, ada yang dimasukkan ke dalam misfi. Jangan tanya, karena kok tahu? Kita sudah pro sayang. Tapi si cewek ini nggak mau, karena dia bilang, aduh sayang sekali kok, padahal bibitnya cakep. Ini si cewek kayaknya dia nggak apa-apa gitu loh ya, hamil dun, karena menurutku dia nggak terlalu stres. Kalau aku lihat loh ya di podcastnya Densu, karena dia dapat bibit, memang dapat bibit yang bagus, jadi it's okay gitu loh. Tapi setelah percakapan minta digugurin atau apa, itu sudah chatnya sudah jarang. Terus akhirnya si siapa ini, si Cila meminta manajernya Kopan waktu itu, kalau nggak salah Ko Acen atau Ko Chen gitu ya, untuk ngomong ke Panda ya, dan menceritakan kejadian kalau dia hamil, supaya Panda ini tanggung jawab dalam arti uang, bukan minta untuk dinikahi. Karena si cewek ini kayaknya tahu lah ya nggak mungkin dia nikah sama Panda gitu kan, karena ya ini salahnya dia juga, waktu itu cuma kejadian sekali, bukan yang feel to feel untuk mau pacaran, tapi hanya untuk ya one night stand gitu loh ya, happy tapi kok ya bablas. Akhirnya si Ko Chen ini merayu atau berusaha ke Panda untuk menegosiasi lah tanggung jawab tersebut. Akhirnya dapat uang si Cila ini untuk, ya memang nggak banyak sih infonya teman, nggak disebut tuh berapa duit, lalu dikasih ke Cila duitnya. Dan di sana ada soal perjanjian ternyata saya, kalau misalnya sudah terima duit itu, si Cila ini harus bisa menutup masalah ini dan menyelesaikan masalah ini, dianggap kayak clear, sudah nggak ada urusan. Kalaupun setelah anak itu lahir, jangan cari-cari Panda lagi, itu sudah ada perjanjian dan materai. Tapi entah kenapa si cewek ini kok bisa akhirnya membuka tabir kembali. Kalau infonya dari si cewek, ketika ditanya Densu, kenapa kamu mau membahas ini lagi dan membuka ini lagi, padahal kamu sudah ada surat perjanjian? Karena dia melihat podcastnya Panda di Densu waktu itu, dan ditanya sama Densu, bener nggak ada anak lagi? Si Panda kan ngomong iya, dan akan diselesaikan satu-satu. Nangkepnya si Cila, ini berarti Panda ini mau tanggung jawab dalam arti uang. Jadi si Cila ini butuh uang, say, karena si Cila ini juga tinggal sama orang tuanya yang sudah lansia, dan pekerjaannya pun tidak tetap, hanya jualan-jualan online atau game mabar gitu loh, yang kurang lebih pendapatannya tuh 1 juta sampai 2 juta per bulan. Jadi dia mau kayak minta tanggung jawab dari Panda itu ya nafkah lebih. Namun naasnya ketika dia meminta hal itu ke Panda, diblokir IG-nya. Jadi setelah diblokir itu baru dia menghubungi Densu, si Cila ini ya, untuk membuka kasus ini kembali. Bahkan si Cila ini bilang kalau misalnya tes DNA nanti itu tidak sesuai dan itu bukan anaknya Panda, dia juga siap dipenjara. Wow. Lalu gimana dengan cewek satunya? Dengan cewek satunya tuh Densu bilang sudah chat-chatan, tapi si cewek yang satunya itu memang dia mau menutup, mau melupakan, nggak mau memperpanjang karena dia juga mau move on ya gitu. Jadi dia nggak mau huru-hara, beda sama yang ini. Jadi si Erika sama yang cewek satunya yang kalau nggak salah inisialnya A itu memang mau move on, nggak mau dengan Panda. Sebenarnya si Cila ini juga nggak mau dengan Panda, tapi ya minta uangnya gitu loh. Menurut kalian gimana guys? Tapi tolonglah ya netizen ya, berpikir bijak ya, jangan bilang, bikinnya diem-diem sekarang keluar-keluar gini loh say. Ya, nggak usah munafik jadi orang. Kalau kamu misalnya mau one night stand, it's okay. Tapi memang harusnya pakai pengaman, karena kita tuh nggak tahu siapa itu orang dengan dekat, dengan baik ya kan. Kalau kamu bubuk dengan idolamu, ya pakai pengaman. Ketika kalau misalnya dia nggak mau dengan alasan aman lah, aman, jangan mau. Nah salahnya si cewek ini ya kelepek-kelepek duluan gitu loh ya. It's okay aja, tapi ternyata kan ya itu hal naas itu nggak bisa ditebak. Jadi pelajaran buat kita, kalau kamu mau one night stand dengan siapapun, jangan lupa pakai pengaman supaya aman gitu loh say. Ya, terus ini gimana kelanjutannya, masih tunggu update-nya ya. Dan Kopan ya, pelajaran. Nanti kalau misalnya kamu mau one night stand lagi, pakai pengaman ya. Karena kamu harus perlu diperiksa itu. Kenapa kok gampang banget tang-tengi anak orang ya. Gemes aku ya Allah. Kalau memang lakarmu nggak mau tanggung jawab, ya ojo main gak pakai pengaman. Itu loh maksudku coy. Sing bener loh dadi lanang. Nakal ya nakal tapi pinter. Akhirnya cewek yang punya anak sama DJ Panda muncul guys. Namanya Cila. Dia udah datang ke podcastnya Densu dan nyeritain semuanya. Gua saranin buat kalian nonton dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip. Baru kalian tahu kalau ceritanya itu bener-bener di luar Nurul. Dan sebelumnya Cila gua tahu lu.
Lu kalau nggak salah pernah deket sama Gip apa Hen ya, gua lupa. Pokoknya antara dua orang itu salah satu pernah deket sama lu. Gua tahu lu. Dan di podcast ini lu ada bahas juga, lu pernah ceritain mantan lu di sosial media yang ngutang tapi nggak bayar-bayar. Gua curiga banget nih sama Gip atau Hen itu. Ya, jangan-jangan antara mereka berdua nih yang ngutang. Iya kah Cila? Pokoknya gue tahu lu dah si Cila ya. Nah, di sini gue bukannya nggak woman support woman ya. Tapi di sini gue menilai si Cila ini banyak pelin-pelan dan manipulatifnya ya. Di sini si Cila menceritakan awal perkenalan sampai pertemuan dia sama DJ Panda kan. Intinya dia fans berat. Dia nge-DM-in DJ Panda mulu, muji-muji, ngegombalin, nyampe dia maksain keadaan datang dari kota ke kota, nyamper ke tempat performnya DJ Panda cuma supaya dinotis, ketemu dan foto bareng. Panda ya, maksain keadaan. Gua hilang respect di situ karena gua tahu si Cila ini jendes, udah punya anak lagi. Kayak nggak pantas aja ya, lu bucin sama cowok atau sama idola lu maksain keadaan dimana lu nggak punya duit tapi lu maksain buka singleton dan segala macem di saat lu punya anak, ngerti nggak? Mending duit itu buat anak lu, ya. Kalau nggak ada anak kita bisa mikir oh ya udahlah bucin gitu kan. Ini kayak pokoknya dari sini gue udah respect ya. Nah lalu sampai tiba saatnya si DJ Panda ini ngerespon DM-nya si Cila, akhirnya mereka DM-an secara intens dan ngatur janjian ketemuan. Nah pas mau ketemuan itu si Panda udah ngasih tahu juga kalau ketemuannya di kamar hotel, nemenin si Panda tiduran doang, nggak ngapa-ngapain, cuma pelukan. Nah Cila sebagai orang yang udah pernah menikah, lu nggak selugu yang lu ceritain di podcast ini. Lu harusnya udah tahu itu arahnya kemana kalau cowok udah ngajak ketemu di tempat begitu dan ngomong begitu. Apalagi lu bilang waktu si Panda ngebukain pintu, Panda nggak pakai apa-apa, cuma pakai selimut doang. Nah lucunya ketika Densu nanya waktu terjadi begituan lu ada ngelawan atau enggak, lu bilang sempet di awal, nggak mau terlalu jauh dan lain sebagainya. Buset, kata gua buset, dari awal lu buka pintu lu udah tahu si Panda nggak pakai baju dan lu masih mau digeret ke kasur gitu loh. Jangan cerita seakan-akan lu ini dipaksa dan dimanipulatifin sama si Panda, ngerti nggak sih? Apalagi di sini nih lu yang ngebet banget Cila. Intinya begitu dah guys. Nah setelah terjadi begituan itu, mereka ini asing kata si Cilanya. Panda udah gak mau ngebales-balesin dia lagi. Nah bahkan pas begituan keluarnya pun di luar, di dadanya Cila gitu. Nah kata Cila mungkin si Panda telat nyabut. Buset kata gua. Nah setelah mereka lama lost contact ya, si Cila ngabarin kalau Hamidun. Ada tuh chatnya, si Cila bilang ini digugurin kah? Aduh kamu gacor banget kok, buset kata gua. Ini Panda apa labet sih dibilang gacor ya? Dan si Cila sendiri kok yang ngechat ini digugurin kah bla 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 bla, terus giliran diiyain sama Panda. Di sini dia cerita kesannya seakan-akan nih Panda yang maksa banget harus gugurin, Cilanya mempertahanin. Jadi kayak manipulatif banget gak sih kata gua, kayak lu nggak usah ngasih choice begitu, giliran diiyain lu merasa tersakiti. Lu manipulatif jatohnya Cila. Lu kalau mau pertahanin aja dari awal, kagak usah nanya ini diapain gitu. Pokoknya pelin-pelan si Cila ini gue lihat-lihat, gue tontonin ya. Terus waktu dia cerita sama keluarganya ya, keluarganya bilang nggak mungkin nih cowok ini mau sama kamu gitu. Intinya keluarganya nggak percaya kalau si Panda ini bapak dari anaknya Cila. Kata gue toksik banget keluarga lu. Hah? Kalau gue punya keluarga kayak begitu, bukan gue yang musuhin keluarga gue yang nge-cut off keluarga toksik kayak begitu. Gue kagak mau punya keluarga kayak begitu. Nggak, ini masalahnya kan Hamidun ya. Hamidun di luar nikah sama cowoknya kagak mau tanggung jawab, kagak mau mengakui. Ya udah, masa bodoh mau anaknya presiden Ukraina, mau manusia silver, mau Panda, kagak peduli, kagak perlu dipertanyakan dia mau apa kagak sama gue. Intinya udah kejadian, udah ada nih anaknya gitu loh. Kagak usah ngehina gue begitu ya. Jatuhnya kayak toxic, ngerti gak sih lu? Keluarga dia aja kagak percaya. Terus sampai ke ujung dia cuma mau diakui doang itu anaknya. Kagak mau nafkah dan lain sebagainya. Padahal dia aja serba susah. Kayak yang lu dan keluarga lu harapin apa sih? Kebanggaan ketika hamil sama DJ Panda kah? Atau apa? Sorry banget nih terlihat kasar. Tapi kalau kalian tonton dari awal sampai akhir, kalian bakal ngerti dah maksud gua. Karena apa? Ternyata seiring berjalannya waktu ya, waktu si Cila memperjuangkan hak anaknya itu ke si Panda,
Ternyata Panda itu udah sempet ngasih duit ke Cila dan ngasih kayak surat yang ada tanda tangan Cila di atas materainya gitu, perjanjian bahwa setelah dikasih duit ini ya udah kayak Panda nggak ada hubungan lagi sama Cila dan anaknya, intinya begitu. Dan Cila tanda tangan, Cila mau menerima duit itu. Dan pas ditanya sama Densu, Cila bilang nggak tahu isinya apa. Kayak masuk akal nggak sih? Hah? Kayak lu nggak jelas Cila, lu nggak jelas maunya apa, kagak jelas, pelin plan. Lu harusnya nggak sudi, dari situ udah nggak sudi. Kalau memang lu kagak butuh, lu kagak mau. Dan kata-kata saya nggak minta nafkah, saya bisa cari sendiri, dan ini pantas diucapkan dari orang yang memang bisa, mampu gitu loh. Sedangkan lu di sini ceritanya yang ngebiayain anak lu, yang beli pampers, susu dan lain sebagainya tuh orang tua lu dan kakak lu. Kayak pantas gak sih lu ngomong begitu? Maksud gue yang jelas-jelas aja, lu udah datang ke sini siap malu dan sebagainya, siap berperang, masuk penjara dan lain sebagainya. Tujuannya apa? Kata gue yang mending nafkah anak itulah yang utama, ya kan? Orang lu udah punya bukti chat dan lain sebagainya, mau DJ Panda kagak mengakui atau apa, kan lu udah punya bukti semua. Satu Indonesia juga tahu lah kalau Panda pernah nyoblos juga, ya mungkin itu bener anak dia kan. Jadi ya fokusnya harusnya nafkah gitu loh. Apalagi kalau kalian lihat story-nya Densu guys, miris banget. Densu bilang anak dia ini yang dibawa ke sini ya, nyampe iritasi di bagian tertentu ya, pokoknya kayak nggak kerawat gitu. Udah kayak pantas nggak sih Cila lu ngomong begitu dengan kondisi yang kayak begitu? Ini yang lu pikirin siapa sih, anak lu atau reputasi lu? Kayak lu ngebet banget, orang-orangnya harus tahu lu Hamidun nama DJ Panda, tau nggak lu? Lu nggak mikirin kondisi anak lu ya? Terus kata dia kenapa dia muncul, kenapa dia begini ya? Kata dia supaya keluarganya mau maafin dia. Katanya pokoknya kalau Panda mau mengaku itu anaknya, kakaknya maafin dia dah gitu. Hah, apa urusannya? Sepenting itu kan si Panda? Maksud gue kayak pengakuan Panda penting banget kan daripada nafkah. Kata gue keluarga lu juga bukan anak-anak deh. Kayaknya mereka udah pada tua, udah pada dewasa, tahu realistisnya gimana ya. Dan yang paling penting di dunia ini apa? Apalagi yang ngebiayain anak lu, keluarga lu. Gue rasa keluarga lu yang paling penting. Panda mau nafkahin anaknya gak sih, ketimbang cuma mengakui doang dan lu bilang lu gak butuh nafkah dari Panda? Kayaknya itu. Jadi benerkah keluarga lu ngomong begitu? Benerkah keluarga lu nuntut itu? Atau itu buat-buatan lu sendiri sih? Cila, sorry banget guys, gue kayaknya kejem banget ya. Tapi kalian tonton aja dah. Apalagi gue udah tahu Cila-Cila ini. Jadinya kayak aneh. Oke, anggaplah si Panda ini memang nakal ya. Memang nakal, semua orang kan punya masa lalu ya. Yang penting kan ini hari ini dan ke depan, intinya begitu. Lah, kata gue si Panda ini udah menyelesaikan lagi kan? Dia udah kasih duit, udah bikin surat, si Cilanya juga mau lah. Ini tiba-tiba si Cila muncul lagi begini nih, bikin cerita begini. Apa sih inisiasinya ini? Imunisasinya ini? Inisiasi? Ya udah sih, kata gue si Panda udah akui aja tuh anak lo, atau tes DNA lah dulu ya. Si Cila juga cuma minta itu kok. Setelah itu Cila ya, setelah permintaan lu diiyain, lu jangan manipulatif lagi. Nanti giliran si Panda udah mengakui kagak ngasih nafkah, lu bilang tadi udah jelas-jelas anaknya tapi nggak ngasih nafkah dan bla bla bla, padahal tuh ya lu yang minta sendiri ya. Nah ini juga harus dipikir nih netizen nih. Pokoknya dari sini kita bisa belajar lah guys ya. Berawal dari buka singleton berujung menjadi single mom, bahaya banget, pokoknya bahaya banget. Kata gue bersyukurlah buat kalian cewek-cewek yang mageran ya, gerak dikit bener-bener males ya. Ada untungnya juga kalian diem di rumah ya, kagak nyamperin cowok, kagak nyamperin idola ya, kalian aman-aman aja. Ternyata jadi orang mageran gak seburu itu juga. Kirain gue cuman Erika gitu yang aku punya anak dari DJ Panda. Ternyata ada lagi tuh, namanya Cila. Katanya dia punya anak juga dari DJ Panda. Tonton aja podcast Densu, di situ ada lengkapnya. Kali ini gue gak mau bela, terserah lu pada mau ngatain gue nggak woman support woman juga, nggak peduli gue. Karena menurut gue motif dia ngebuka aibnya tuh nggak make sense aja gitu di gue. Kalau kemarin Erika motifnya masih bisa gue terima gitu ya, dia ada di bawah tekanan dan merasa terancam. Lah ini merasa terancam bukan, pengen pertanggungjawaban bukan, pengen nafkah bukan. Katanya cuman pengen diakui aja biar dia tuh bisa dimaafin sama keluarganya. Kata gue apa-apaan?
Kata gua kalau yakin itu anaknya si Panda gitu ya, kenapa sih motif datang ke podcastnya itu bukan karena pengen nuntut nafkah atau pengen minta pertanggungjawaban gitu kan? Kata gua ini lebih make sense gitu kan. Secara kita semua tahu lah, namanya gedein anak tuh biayanya tuh nggak murah dan nggak mudah gitu. Kalau hanya sekedar biar dimaafin sama keluarga, lo kan udah dewasa, udah janda juga. Harusnya lo tuh tahu resiko berhubungan badan di luar pernikahan dan tanpa pengaman itu apa. DJ Panda, kenapa nggak selesai-selesai masalahmu DJ Panda? Si DJ Panda ini pun satu nggak selesai-selesai masalah perempuan lalap hamil, lalap punya anak dari kau DJ Panda. Ya mang, nang buana ma, ini pun klarifikasi perempuan satu ini yang hamil mbak-mbak ini sama DJ Panda, ya. Kau sendirinya menggatal sampai jumpa-jumpain dia ke diri. Kau sendiri yang mau dicoblos-coblos bekung kayak Ria. Kau sendiri yang merasa tersakiti. Betul memang mbak, kata Lina Mukherjee itu betul. Zaman sekarang perempuan harus menggatal. Tapi mbak, kalau udah siap menggatal, siap dicoblos, siap bekung kayak Ria, tahu resikonya hamil kan? Ya, kalau udah hamil punya anak sama dia, sama si DJ Panda kau bilang, ya udah dan merasa tersakiti kali lah, ya. Ya mang merasa tersakiti kaunya mau bekung kayak Ria. Gimana lagi ku bilang kayak gini? Nih yang pada ngebelain DJ Panda nih ya, komennya tuh pada template, pada kayak gini komennya. Kucing ibarat kucing, kalau dikasih ikan asin ya pasti mau. Lu kalau jadi kucing juga jadi kucing yang mahal. Jangan mau dikasih ikan asin, jangan asal nyaplok aja kalau ada ikan asin. Ada kok kucing yang gak doyan ikan asin. Ada kucing yang dia cuma doyannya tuh Royal Canin. Kalau jadi kucing, ya jangan jadi kucing garong. Jadi tuh kucing yang berkelas, kucingnya bangsawan itu loh. Gak mau dikasih ikan asin guys, gak doyan. Nah oke teman semuanya, jadi itulah barusan ya video yang saya bisa sajikan terkait dimana, wah teman-teman semuanya ya, bener apa yang saya katakan di awal video waktu saya opening, bahwasanya terbongkar semua sudah ya, kronologi dimana awal mula Cynthia Cila ini yang mengaku mempunyai anak dari DJ Panda, itu terbongkar semua di sini teman semuanya ya, terbongkar semua bahwasanya juga DJ Panda katanya menyuruh untuk kandungannya. Aduh. Dan si Cynthia ini tidak ke podcast Densu itu hanya untuk ingin ada pengakuan dari DJ Panda supaya keluarganya memaafkannya dia. Bagaimana tanggapan teman semuanya ya? Bagaimana? Komen di bawah sini ya. Sampai bertemu di video reaction selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.